Renungan Harian Katolik Selasa 9 Januari 2024. Identitas Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Markus bab 1 ayat 24. Setiap orang tentu pernah mengalami rasa kecewa. Banyak cara orang mengungkapkan kekecewaannya. Ada yang berteriak-teriak memaki-maki orang yang mengecewakannya. Ada yang menulis postingan di media sosial bernada keras. Ada yang diam saja sambil meratapi nasibnya dan menangis. Ada yang lain lagi, yang ini malah memarahi Tuhan. Mungkin orang ini tidak sadar diri. Pada saat dia marah-marah pada Tuhan, mungkin dia pikir bahwa semua kesalahan itu terjadi karena kehendak Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkisah tentang penyembuhan orang yang kerasukan setan. Kejadiannya bermula ketika Yesus masuk ke dalam salah satu rumah ibadat di Kapernaum. Di sini Yesus datang ke rumah ibadat itu untuk mengajar. Banyak yang takjub mendengar pengajarannya karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus sedang mengajar, ada salah seorang yang hadir di sana berteriak-teriak kepadanya. Orang itu rupanya sedang kerasukan setan. Ia mengatakan kalau Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Perkataan ini mengungkapkan identitas Yesus. Dengan kedatangan Yesus, kerajaan Allah itu menjadi tampak dan kerajaan setan dijungkir-balikan. Sekali hardik, setan-setan pun keluar sambil menjerit dengan suara nyaring. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi takjub. Saudara-saudari semuanya, begitu sering kita khawatir dan takut dosa, bahwa kejahatan mencengkam kita sampai-sampai kita tidak dapat menghancurkannya. Daripada mendekat pada Tuhan, kita seringkali justru memilih untuk menjauh darinya, karena kita merasa kita ini tidak layak. Injil hari ini mengajarkan bahwa firman Tuhan membuat setan-setan jahat melarikan diri. Dia dapat melakukan hal yang sama dalam hidup kita jika kita menaruh kepercayaan penuh kepadanya dan selalu berusaha untuk mendekat padanya. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil hari ini? Pertama, kita harus sadar bahwa apa yang kita imani ini sungguh benar. Yesus adalah Sang Mesias sejati. Janji Allah kepada Abraham terpenuhi secara nyata di dalam dirinya. Kedua, kita juga harus sadar akan tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Lewat baptisan dan urapan krisma, kita dipanggil untuk menjadi Yesus-Yesus yang lain. Sama seperti Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini lewat sikap dan perbuatan hidupnya. Kita pun demikian.
kita dapat melakukannya lewat sikap dan perbuatan kita yang baik tentunya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam keheningan dan dalam kebisuan itu, semoga kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Juga belum tentu akan memuaskan dan melegakan kita. Namun, paling tidak dengan diam dan mendengarkan, hati dan otak kita dibuat dingin dahulu, sehingga tidak menggerakkan mulut untuk berteriak, tangan untuk meninju, dan seterusnya. Tanpa iman, sulitlah untuk dapat menerima dan memahami segala rencana Allah. Kehadiran Allah dalam diri Yesus Putra Tunggal-Nya dengan menjadi manusia merupakan keputusan Allah yang kerap menimbulkan polemik. Namun, misteri iman itu sekaligus mengantar kita untuk merefleksi tentang diri kita. Siapakah manusia ini? Sampai-sampai Allah pun begitu memperhatikan dan berkenan kepadanya. Melalui refleksi tersebut, kita akan semakin bersyukur kepada Allah dan mengaguminya. Betapa besar cintanya kepada kita manusia sehingga Dia menganugerahkan Putra Tunggal-Nya. Betapa agung segala kuasa dan rencananya. Dia berkenan hadir di tengah manusia dengan hidup sebagai manusia. Dia telah merendahkan dirinya sebagai manusia yang tanpa daya, kuasa, kekayaan, dan kemegahan duniawi. Dia hadir dengan cintanya dalam kesederhanaan, sehingga setiap orang dapat mendekat kepadanya, berbicara dengannya, menjamahnya, sekaligus belajar darinya bagaimana hidup sebagai manusia itu seharusnya diperjuangkan sampai akhir. Allah tidak jauh dari hidup kita. Dia ada bersama kita. Dia mengetahui suka duka hidup kita dan Dia peduli pada kita. Pengajarannya penuh kuasa. Kuasa yang menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan budi dan kuasa kejahatan. Tuhan, tambahkanlah iman kami bahwa dosa sebesar apapun tidak mengalahkan besarnya rahmat dan pengampunan-Mu pada kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, melindungi, dan memberkati kita. Amin.